kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Jumat Agung. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Ibu Dina Haba Akihari, STH, KMJ GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Menjulangnya tak atas bukit Karala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memanjat kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 26 hingga 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita dilayakan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Jumat Agung, yang menarik bahwa tahun ini kita diizinkan Tuhan untuk dilayani di rumah kita masing-masing. Dan melalui pembacaan firman pada hari ini dalam Injil Lukas, berbicara bagi kita tentang pengorbanan Kristus. Ada 3 hal yang ditekankan dalam bacaan ini. Yang pertama di dalam ayat 26. Kita melihat ada tokoh yang ikut mengambil bagian dalam memikul salib. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene.
Saudara-saudara, Simon dari Kirene ini adalah sebuah kota di Afrika Utara. Ia disuruh memikul salib sambil mengikut Kristus. Hal ini kita melihatnya bukan sebagai satu kerugian, tapi ini sebagai satu berkat baginya. Simon pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan roti yang tidak beragi. Pada saat dia disuruh untuk memikul salib, dia tidak menolaknya, tapi dia ikut merasakan tentang pengorbanan Kristus dan itu satu berkat baginya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah karakter Simon ini juga mewarnai kehidupan kita dalam memikul salib mengikut Kristus? Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang ditekankan dalam bacaan ini adalah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Tangisan perempuan. Kaum perempuan meratapi penderitaan yang Yesus alami. Sejumlah besar orang mengikut Yesus, mereka melihat bagaimana Yesus mengalami siksaan demi siksaan, dicambuk, dihina, diludahi. Melihat banyak yang menangisinya, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata dalam ayat 28, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena Yerusalem akan mengalami kehancuran. Yerusalem akan mengalami kelaparan, Yerusalem akan mengalami kesulitan. Yesus menegur Yerusalem yang menolak kehadirannya. Yerusalem akan menderita dan hancur. Penolakan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, bukan Yesus yang harus ditangisi, namun tangisilah semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa yang diperbuat diri sendiri, dosa yang dilakukan oleh anak cucu, dosa seluruh manusia di dunia. Jadi penderitaan anak Allah menanggung segala perbuatan dosa manusia. Penderitaan yang dirasakan bagaikan runtuhan gunung dan bukit yang menimbun mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 31 ada ungkapan kayu hidup dan kayu kering. Ini adalah pepatah. Pepatah ini berarti Yesus yang tidak bersalah saja harus mati seperti itu. Bagaimana ajal manusia yang kelak menimpa Yerusalem yang berdosa. Yesus yang tidak bersalah saja harus mengalami situasi seperti itu. Bagaimana dengan manusia yang menolak kehadiran Kristus dalam hidup ini? Digambarkan sebagai kayu kering. Bapak, Ibu, dari gambaran ini kita diingatkan, ada banyak tangisan-tangisan saat ini. Tangisan penderitaan, tangisan duka cita. Di tengah-tengah tangisan, Yesus mengingatkan, jangan tangisi Yesus, tapi tangisilah diri kita sendiri. Tangisilah dosa-dosa yang manusia perbuat yang tanpa disadari menghalangi akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kita diingatkan dalam mengikut Kristus sebagai warga sidi jemaat. Apakah gambaran kayu kering dan kayu hidup ini kita lakukan dalam hidup? Apakah kita mau mengikuti kayu yang hidup, itulah Yesus Kristus yang telah berkorban bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, ada 2 orang penjahat yang dihukum mati. Ungkapan Yesus ini menjadi peringatan bagi teguran bagi kita juga. 2 orang yang akan dihukum tersebut, salah satunya dia mengatakan, "Ya Tuhan, ingatlah aku." Dalam penderitaan, Yesus masih memberikan pengampunan kepada penjahat dan ia bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Gambaran Yerusalem yang hancur adalah diri kita, manusia yang berdosa. Penderitaan yang Yesus alami menjadi pertobatan bagi kita.
marilah Bapak Ibu Saudara, saat kita memperingati sakramen perjamuan kudus pada hari ini, kematiannya membuka mata iman kita bahwa Yesus memberikan kekuatan, kepastian masa depan. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Dari jam 9 pagi sampai dengan tengah hari, ucapan pengampunan yang Yesus lakukan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melepaskan pengampunan bagi manusia. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus, apakah kita juga saling mengampuni satu dengan yang lain? Ucapan keselamatan yang Yesus ucapkan pada ucapan yang kedua, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di tengah-tengah pergumulan yang berat yang dihadapi, Yesus masih memberikan keselamatan kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya. Ucapan kasih yang diucapkan pada perkataan ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus peduli dengan keluarga. Yesus mengasihi orang tuanya. Bagaimana dengan kita sebagai keluarga? Apakah kita juga saling mengasihi, menghormati orang tua kita? Jam 3 jam kegelapan dari tengah hari sampai dengan jam 15 sore, tidak ada perkataan ucapan yang dicatat. Sekitar jam 15 sore, jam 3, ucapan penderitaan rohani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penderitaan yang berat. Ucapan penderitaan rohani. Ucapan penderitaan jasmani, aku haus. Yesuslah sumber air hidup. Tapi kenapa di atas kayu salib Yesus mengatakan demikian, aku haus? Karena dosa penderitaan manusia. Yesus memberikan air hidup. Ucapan kemenangan sudah selesai. Yesus melaksanakan tugasnya tidak dengan setengah-setengah. Yesus melaksanakan tugasnya itu sampai selesai, sampai tuntas. Bagaimana dengan kehidupan kita dalam mengikut Kristus? Apakah sampai Tuhan datang kembali? Atau dalam perjalanan kita tinggalkan juru selamat? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ucapan penyerahan pada ucapan ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak, Ibu, Saudara, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib ini, mari kita renungkan sebelum kita ambil bagian. Kristus memberikan yang terbaik. Apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Sebelum kita aminkan firman ini, kita menyaksikan video tentang pengorbanan Kristus. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross with the dearest and best, for a world of lost sinners were saved. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. It was on that old cross Jesus suffered and died. He pardoned and sanctified me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 26, ayat 26 sampai dengan ayat 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku.
Damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah saudara. Makanlah saudara, ingat dan percayalah bahwa pengorbanan Kristus telah dilakukan untuk pengampunan dosa kita. Cawan minuman yang atasnya kita sambut dengan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah saudara. Minumlah, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk pengampunan dosa kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dengan inilah firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang terkasih, untuk persembahan jemaat bisa diserahkan langsung ke majelis jemaat terdekat atau ke koordinator sektor, atau juga dapat diserahkan langsung ke kantor gereja pada hari Sabtu tanggal 11, atau bisa melalui nomor rekening yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di warta jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cepat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari Jumat Agung ini, kami mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Tuhan telah mengundang kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, roti dan anggur yang telah kami terima. Kami mohon Tuhan memberkatinya, menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami dalam melangkah ke depan. Berkati warga Sidi Jemaat yang mengambil bagian pada hari ini, kami mohon Tuhan campur tangan bagi kami ke depan sebagai umat-Mu. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung ini. Tuhan berkati semua para pelayan dan jemaat-Mu. Kami serahkan semua kami dalam penjagaan Tuhan. Secara khusus GPIB Bukit Zaitun, Tuhan berkati kami sebagai presbiter, sebagai umat-Mu sektor 1, 2, dan 3, jemaat tamu yang mengambil bagian bersama. Kami serahkan pengucapan syukur kami dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dunia ini. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi bersama, kami mohon kuasa Allah memberikan kepada kami kekuatan jalan keluar dalam situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, persembahan syukur yang telah umat-Mu berikan, berkati persembahan syukur ini, agar dapat digunakan untuk perluasan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pakai kami bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, pakai kami bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan di tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan teladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.